Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video pembelajaran kimia pada hari ini, masih saya lanjutkan materi tentang elektrolisis, gitu ya. Jadi hari ini kita masih di materi tentang elektrolisis. Saya akan memberikan 3 latihan soal seperti biasanya, ya, sekaligus memberikan pembahasannya. Gitu ya, masih tetap terkait untuk elektrolisis pada penggunaan hukum Faraday yang pertama, gitu ya. Nah, kalau kalian sudah menyaksikan 2 video sebelumnya, ya di minggu yang lalu, bahwa saya sudah memberikan rumus untuk hukum Faraday yang pertama, gitu ya. Begitu juga untuk latihan soalnya, ya. Nah, hari ini eh, kita bahas kembali, ya. Saya berikan latihan soal kembali plus pembahasannya, gitu ya. Semoga bisa menambah referensi-referensi soal yang pernah ada, gitu ya. Kalaupun nanti belum pernah mendapatkan soal tipe seperti yang saya contohkan pada video ini, ya. Nah, andaikan saat di sekolah mendapatkan tipe yang mungkin mirip-mirip seperti apa yang kalian lihat di video ini, maka semoga bisa membantu, gitu ya. Nah, baik, silakan disimak video pada hari ini. Sekali lagi, semoga bisa membantu kalian siswa-siswi kelas 12 IPA. Oke, baik, soal yang pertama, perak nitrat ya atau larutan perak nitrat dielektrolisis dengan arus listrik sebesar 1,5 ampere selama 1 jam, gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah perak yang diendapkan. Oke, kemudian nilai AR-nya sudah diberikan sebesar 108, gitu ya. Nah, baik. Seperti biasa kita tulis terlebih dahulu yang diketahui, gitu ya. Nah, saya tulis terlebih dahulu larutan perak nitrat, gitu ya. Nah, ini perak nitrat kalau dilambangkan kimia yaitu AgNO3, gitu ya. Kemudian arus listrik 1,5 ampere selama 1 jam. Oke, T-nya 3600 detik karena dia 1 jam, gitu ya. Langsung saya ubah ke detik. Kemudian I-nya adalah 1,5 ampere. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah perak yang diendapkan, gitu ya. Nah, terlebih dahulu, mohon maaf ya. Nah, larutan AgNO3-nya kita ionisasikan terlebih dahulu, yaitu menjadi Ag positif ditambah NO3 negatif 1. Itu ya. Nah, karena yang mengendap adalah Ag, ya, kalian perhatikan Ag positif di atasnya adalah 1. Itu ya. Nah, maka sesuai dengan hukum Faraday yang pertama, ya, kita bisa menerapkan rumus pakai rumus yang ini. Gitu ya. Nah, ini hanya untuk tambahan saja, ya. W adalah massa. Karena yang ditanya adalah Ag, maka kalian boleh menambahkan lambang Ag di bawahnya, yaitu WAG, gitu ya. Maksudnya massa endapan untuk Ag sama dengan AR dari Ag, ya, karena yang mengendap Ag. Seandainya soalnya tentang Cu, ya kalian tinggal ganti Cu, gitu ya. AR-nya adalah miliknya Cu. Oke, kemudian dibagi muatan, ya, muatan itu adalah, nah, positifnya ini, gitu ya. Dikalikan I dikalikan T dibagi 96.500. Oke, sehingga W dari Ag kita ganti, AR-nya adalah 108, muatannya 1. Itu ya, karena kalian lihat Ag plusnya cuma 1. Kemudian I adalah arusnya, yaitu 1,5, ini sudah, dikalikan 3600, T-nya itu ya. Nah, lalu dikalikan dengan 96.500. Oke, nah ini
Kalian bisa pakai bantuan kalkulator, tidak apa-apa, gitu ya, karena masih dalam taraf belajar, gitu ya. Nah, biasanya nanti kalau dalam ulangan atau tes, biasanya nanti angka-angkanya akan mudah dibagi dengan 965, gitu ya. Oke, sehingga hasil akhirnya adalah ketemunya 6,04 gram Ag. Gitu ya. Jadi banyaknya Ag yang mengendap adalah sebanyak 6,04 gram. Oke, baik. Soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, elektrolisis suatu lelehan natrium klorida menghasilkan 11,2 liter dalam keadaan STP. Di sini tertulis gas Cl2 pada anoda, gitu ya, atau anode nulisnya. Banyaknya muatan listrik yang lewat, ya, atau yang melalui larutan tersebut adalah berapa coulomb. Oke, kita tulis terlebih dahulu, ya, yaitu lelehan NaCl. Karena di sini ada kata lelehan, natrium klorida itu NaCl. Gitu ya. Saya kira kelas 12 harus sudah hafal, gitu ya. Kemudian volumenya 11,2 liter, tentu keadaannya STP. Nah, yang ditanyakan adalah muatan listriknya berapa. Oke. Nah, pertama kita tulis terlebih dahulu ionisasi dari NaCl menjadi Na positif ditambah Cl negatif. Oke. Kalau sudah kita tahu di sini dikatakan gas Cl2 itu ya menghasilkan gas Cl2 pada anoda. Nah, kita ingat kembali, tentu masih ingat ya, elektrolisis yang bermuatan positif larinya ke katoda. Yang bermuatan negatif larinya ke anoda. Gitu ya. Nah, sehingga di bagian anoda saya tulis 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2E. Gitu ya. Nah, kalau sudah, nah perhatikan gas Cl2 berarti kan ya ini ya gasnya. Nah, ini ya diupayakan koefisiennya harus 1. Gitu ya. Jadi dalam reaksi upayakan ini koefisiennya harus 1. Ya, jadi di depannya gas, sekali lagi diusahakan koefisiennya harus 1. Kalau koefisiennya dia sudah 1, maka berlaku rumus ini, yaitu mol sama dengan 1 dibagi banyaknya elektron, ya, atau sigma E kali I kali T dibagi 96500. Gitu ya. Jadi mol yang dimaksud di sini adalah mol yang berlaku untuk gas ini dan koefisiennya harus 1. Gitu ya. Nah, kalau sudah, karena ini miliknya Cl2, nah maka saya tulis seperti ini. Mol miliknya Cl2 sama dengan 1 dibagi banyaknya elektron kali I dibagi 96500. Masih ingat ya, yang ditanya muatan. Nah, muatan itu hasil perkalian ini. Jadi I kali T ini adalah Q. Gitu ya. Jadi sambil diingat-ingat kembali, ya, saya sudah pernah memberikan latihan yang seperti ini, ya, yang ditanyakan Q seperti ini di video juga ada. Gitu ya. Jadi silahkan disimak kembali. Gitu ya. Jadi saya ulangi kembali, I kali T yang ada di sini, ya, bisa diperhatikan kursornya. I dikalikan T yang ada di sini, itu saya ganti dengan huruf I. Gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau sudah, ini biar tidak mengganggu, saya hapus terlebih dahulu. Nah, maka kita fokusnya ke sini. Oke, maka mol Cl2 sama dengan 1 dibagi sigma E. Sigma E itu maksudnya banyaknya elektron kali I dibagi 96500. Nah, kalau sudah, nah, mol itu kan rumusnya volume dibagi dengan
22,4. Itu ya. Maka yang 11,2 langsung saya bagi dengan 22,4. Itu ya. Yang ini 11,2 liter langsung saya bagi 22,4. Itu ya. Sehingga dia jadi mol. Kemudian ini 1/2. Satunya dari sini tetap 1. Elektronnya 2. Karena dalam reaksi ini elektronnya 2. Itu ya. Baru kali I per 96500. Oke, paham ya? Sekali lagi ingat, di depannya Cl2, koefisiennya harus 1. Maka rumus mol yang ini itu berlaku. Kalau dia tidak 1, maka tidak boleh. Oke. Nah, saya lanjutkan dari sini, dari hasil yang terakhir ini. Nah, maka nilai Q-nya, sekali lagi kalian bisa hitung, ya ketemunya adalah 96500. Ya. Nah, kalau kalian bisa lihat dari sini saja, lihat ini kan juga setengah ya. 11,2 dibagi 22,4 itu kan juga setengah. Nah, maka setengah yang ini bisa dicoret dengan yang di sebelah kanan. Ya, sehingga 96500-nya 96500-nya bisa pindah. Itu ya, sehingga nilai Q-nya adalah 96500 kolom. Itu ya, atau 1 Faraday. Oke, masih ingat ya? Jadi nanti kalau ditanyakan dia satuannya Faraday, gitu ya. Nah, maka Q per 96500 ini diganti dengan huruf F. Gitu ya. Baik. Nah, silakan sambil diingat kembali. Ya, masih ingat mungkin yang sudah diajarkan Bapak Ibu guru di sekolahnya. Ingat-ingat ya, 1 Faraday itu setara dengan 96500 kolom. Oke. Baik, soal yang ketiga. Unsur fluorin dapat diperoleh dengan cara elektrolisis KHF2 sesuai dengan reaksi yang berikut ini. Ini reaksinya, ya, K-nya dihilangkan sehingga menjadi HF2- berubah menjadi HF ditambah setengah F2 ditambah elektron. Ya, ingat elektron kan muatannya negatif ya, sehingga ini dan ini sudah setara. Oke. Yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk memperoleh 15 liter F2 keadaannya STP dengan arus listrik 20 ampere. Oke, kita tulis terlebih dahulu. Senyawanya adalah KHF2. Kemudian diketahui 15 liter gas F2 keadaannya STP. Dan I-nya adalah 20 ampere. Oke, reaksinya saya tulis terlebih dahulu. Reaksinya seperti ini. Nah, seperti di soal sebelumnya yang sudah saya jelaskan, gitu ya. Ingat ini tidak boleh ada setengahnya. Koefisiennya harus 1. Gitu ya. Sehingga ya, maka yang ini saya kalikan 2. Jadinya ada 2-nya, ini ada 2-nya, ini tetap ya. Maksudnya setengahnya hilang, F2-nya tetap, yang ini menjadi 2E. Oke. Nah, biar tidak bingung atasnya saya hapus. Lihat kita sudah dapat persamaan yang ini. Gitu ya. Jadi yang di atas tadi saya hapus. Nah, seperti tadi saya jelaskan, maka rumusnya tadi berlaku. Gitu ya. Nah, mol F2 1 dibagi sigma E kali I kali T dibagi 96500. Gitu ya. Oke. Kemudian, nah, saya ingatkan kembali, nah seperti tadi, karena dia ada 15 liter keadaannya STP, maka, nah, mol F2 itu juga bisa didapat dari volume F2 dibagi 22,4. Itu ya. Nah, maka bisa masuk rumus ke sini. Ya, maka mirip yang tadi. Itu ya, bedanya ini yang ditanya waktunya. Kalau yang tadi yang ditanya muatannya. Gitu ya. Nah, maka mol F2 itu didapat dari 15 dibagi 22,4. Oke, 1 per sigma elektron, jadi 1/2. Nah, yang dilihat yaitu yang sini, 2 elektron. Gitu ya.
Kemudian I kali T, I-nya 20 dikalikan T. Ya, ini yang ditanyakan adalah waktunya. Oke, dibagi 96.500. Kalau sudah, oke, nah maka T-nya akan ketemu, perhitungannya seperti ini ya. Jadi 15 kali 2 kali 96.50. Nah, ini dan ini saya coret. Ya, jadi 20 kan ada nolnya, 96.500 ada nolnya. Itu ya, saya coret. Per 22,4 gitu ya, kali 2. Ya, ini kali yang di sini. Gitu ya. Nah, sehingga ini kalau kalian hitung menggunakan kalkulator, ketemunya adalah kurang lebih 6462. Ya, satuannya ingat, satuannya masih detik. Gitu ya. Nah, biasanya sekali lagi, kalau biasanya sudah ribuan seperti ini, maka boleh diubah dalam bentuk jam. Gitu ya. Nah, sehingga kalian bisa bagi 3.600. Nah, maka kurang lebih sekali lagi tentu ada pembulatan ya. Nah, maka ketemunya adalah 1,8 jam. Oke. Nah, oke, ini adalah cara yang pertama, gitu ya. Nah, sekarang saya ada cara keduanya. Oke, ini cara keduanya. Ini saya tampilkan ya hanya untuk membantu ya. Ini cara keduanya. Tadi 15 liter gas F2, I-nya 20 ampere, waktunya yang ditanya. Oke, reaksinya saya pakai reaksi yang pertama saja. Ya, tidak usah dikalikan boleh. Tapi cara mengerjakannya sedikit berbeda. Gitu ya. Baik, sekarang kita ikuti. Yang pertama, saya tulis mol F2-nya dulu. Didapat dari tentu masih sama seperti yang tadi, mol F2 dibagi 22,4. Ya, mohon maaf, mol F2 sama dengan volume F2 dibagi 22,4. Maka sama dengan 15 dibagi 22,4. Itu ya, masih ingat ya? Oke, ini biarkan seperti ini. Kemudian, nah, mungkin ini yang belum diberitahukan sama Bapak Ibu gurunya. Kalaupun sudah, maka tidak apa-apa. Gitu ya. Nah, kalau ada yang seperti ini ya, mol elektron itu setara dengan mol Faraday. Masih ingat ya? Mol elektron itu setara dengan mol Faraday. Nah, Faraday itu rumusnya ini. I kali T dibagi 96.500. Gitu ya. Ingat, Faraday itu dianggap setara dengan elektron. Oke? Nah, kalau sudah, maka mol elektron sama dengan 20, ini adalah 20 kali T dibagi 96.500. Nah, kalau sudah, nah berdasarkan reaksi ini, apa hubungan antara elektron dengan F2? Nah, maka perhatikan. Nah, mol elektron itu ternyata sama dengan 2 kali molnya F2. Gitu ya. Nah, kalau kalian amati, ini kan setengah. Ini koefisiennya 1. Gitu ya. Nah, maka mol elektron itu 2 kalinya dari mol F2. Iya kan? Karena ini setengahnya. Ya, jadi mol E itu sama dengan 2 kali miliknya F2. Jadi kalau misalkan ini kita misalkan ada 2 mol, ini kan dapatnya setengah. Nah, ini kan 1. Berarti 2 kalinya. Itu ya. Nah, harus tahu. Sekali lagi, mol elektron sama dengan 2 kali molnya F2. Berdasarkan reaksi ini. Kalau sudah, kita tulis saja mol yang miliknya elektron, yaitu yang ini. Ya, 20 kali T per 96.500. Molnya F2 yaitu ini. Ya kan? Nah, duanya tetap. Molnya 15 per 22,4. Gitu ya. Nah, maka kembali seperti tadi. T-nya adalah 15 kali 2 kali 9650 dibagi 22,4 kali 2.
gitu ya. Nah, seperti tadi yang ini 20, 0 yang di atas ini saya coret dengan yang di bawah. Oke, nah maka tetap, nah hasilnya 6462 seperti tadi ya. Nah, maka kurang lebih hasilnya 1,8 jam. Itu ya. Nah, maka sekali lagi khusus untuk soal yang terakhir, karena ada dua cara mengerjakannya, silahkan dipilih. Mau pakai cara satu yang seperti tadi, atau kalian boleh memilih cara yang kedua. Oke. Nah, baik. Inilah yang bisa saya bagikan kepada kalian pada hari ini, gitu ya. Semoga bisa membantu meningkatkan kemampuan kalian, gitu ya, dan menambah wawasan beberapa soal elektrolisis yang terkait dengan hukum Faraday yang kedua. Mohon maaf, hukum Faraday yang pertama, gitu ya. Nah, untuk hukum Faraday yang kedua, sekali lagi mohon maaf ya, untuk hukum Faraday yang kedua, nah nanti bisa disimak di video berikutnya, gitu ya. Baik, saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.